Sungguh suatu keajaiban yang saat ini Ray dan Akila rasakan. Begitupun dengan Zara. Ray mulai bangkit dari atas tempat tidurnya, air matanya sudah tak bisa untuk ia bendung lagi, kali ini ia hanya bisa tersenyum bahagia. Putriku. Ucapnya terbata. Ayah. Panggil Akila yang kemudian memeluk Ray. Kini tubuh mungil tersebut telah berada dalam pelukan ayahnya. Maafkan ayah. Maaf karena baru menyadari kehadiranmu. Ray benar-benar terus merasa menyesal. Ayah tidak usah meminta maaf, di mataku ayah tidak pernah salah, jadi jangan pernah ayah mengatakan hal itu lagi, janji. Pintanya sambil menunjukkan jari kelingkingnya. Dan akhirnya Ray pun membalasnya dengan mengaitkan jari kelingkingnya. Suster yang tadi mengantarkan Akila ke kamar pasien, ia sangat terkejut saat mendapati pasiennya sudah tersadar, malah posisi pasien kali ini sedang duduk di atas tempat tidur sambil memeluk Akila. Sang suster pun buru-buru memanggil dokter. Zara sendiri sempat terkejut saat mendengar Ray sudah tersadar dari salah satu suster, dan akhirnya ia segera menghampiri Ray. Kini Ray dipindahkan ke ruang rawat inap pasien, tidak lupa Zara ikut mendampinginya. Terima kasih karena kamu sudah berbesar hati mengatakan semua kebenaran ini terhadap Akila. Maafkan aku Kak Ray, seharusnya aku tidak melakukan hal ini padamu, Lala berhak tahu siapa ayah kandungnya. Jawabnya merasa lega atas apa yang sudah ia putuskan. 2 bulan berlalu begitu cepat, kini kondisi perut Zara sudah terlihat membuncit, Saga sendiri sudah tidak sabar menunggu kelahiran buah cintanya dengan Zara. Saga mencoba berinteraksi dengan calon bayinya, Zara sendiri begitu senang saat suaminya memperlakukan dirinya dengan cara seperti itu. Mas, kok tumben sih akhir-akhir ini kamu sering tidak masuk ke kantor? Tanyanya sambil mengelus rambut suaminya yang masih betah mencium perutnya. Entahlah sayang, aku lagi malas saja, pengennya tiap hari bisa seperti ini. Jawabnya dengan enteng. Zara sempat menghela nafasnya sejenak. Jangan bilang Mas sudah malas untuk bekerja. Sindirnya. Saga malah tertawa terbahak-bahak atas pertanyaan dari istrinya tersebut. Tenang saja sayang, aku tidak masuk ke kantor beberapa hari pun tidak akan membuat perusahaanku jatuh bangkrut. Jawabnya sembari menaikkan kedua alisnya. Ya sudah terserah kamu saja, oh iya Mas. Besok aku mau mampir ke perusahaannya ibu, boleh ya? Boleh kok sayang, tapi aku yang antar ya, kebetulan aku juga ada perlu dengan ibumu. Baguslah kalau begitu, ya sudah sebaiknya kita tidur lebih awal. Mendengar istrinya berkata seperti itu, terlintas pikiran nakal di dalam benaknya. Tapi aku belum ngantuk sayang, boleh tidak aku nengokin anak kita? Zara, ibu sendiri bagaimana kabarnya? Maaf sudah seminggu lebih aku tidak mengunjungimu. Ucapnya penuh sesal. Tidak apa-apa nak, ibu sangat mengerti akan kondisimu. Oh iya Saga, besok kau bisa menemaniku bertemu dengan klienku dari Singapura, kau kan sekarang bagian dari perusahaan ini, dan putriku memintamu untuk mengelolanya. Tenang saja ibu mertua, saya tidak akan mungkin lepas dari tanggung jawab, dan setelah Zara melahirkan, aku ingin mengajarinya bagaimana menjadi seorang pebisnis yang sukses, karena aku ingin melihat istriku bisa mengelola perusahaannya sendiri, mau kan sayang? Tanyanya kepada sang istri. Zara malah menatap wajah ibunya. Ibu setuju dengan ide dari suamimu itu nak. Walau bagaimanapun kau adalah pewaris tunggal perusahaan ini, kau harus bisa sedikit demi sedikit mengelola perusahaan ini. Sambungnya. Dan akhirnya Zara pun menyetujui usul dari suaminya, meskipun awalnya ia hanya ingin fokus mengurus bayinya, namun ia pun memiliki tanggung jawab yang besar bagi perusahaan milik keluarganya, di mana ribuan pegawai sangat bergantung terhadap perusahaannya tersebut. Setelah selesai menemui ibu mertuanya, Saga memutuskan untuk pergi ke kantor dan meninggalkan Zara bersama ibunya. Ibu mertua, aku titip istriku sebentar, nanti aku akan kembali untuk menjemputnya.
Pintanya seraya memohon. Ya sudah, kamu tidak usah khawatir Saga, di sini istrimu akan aman, iya kan Zara? Betul Bu. Jawabnya sambil tersenyum lebar, baginya suaminya terlalu posesif soal keselamatannya, namun Zara sangat menyukai hal itu. Setelah kepergian suaminya, Nyonya Kinan mengajak putrinya untuk menikmati beberapa cemilan serta minum teh bersama. Lalu tiba-tiba saja ponsel milik Zara berdering, saat Zara melihat siapa yang telah menelponnya, ia cukup terkejut. Dewi, tumben-tumbenan dia meneleponku di jam segini. Memangnya ia tidak bekerja? Tanyanya dalam hati. Kemudian Zara buru-buru mengangkat panggilan telepon tersebut, namun sayangnya sambungan telepon tersebut langsung terputus begitu saja, dan Zara pun semakin penasaran dibuatnya, di dalam benaknya, apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap Dewi. Lalu selang beberapa detik, muncullah notif pesan, dan Zara buru-buru membuka isi pesan tersebut. Zara tolong aku, sekarang aku disekap oleh Tuan Baron, dia memintaku untuk kembali bekerja di klub malam miliknya, aku takut karena ia mengancam ingin membunuhku, tolong selamatkan aku Zara. Dek. Seketika Zara langsung terdiam, ia masih tidak percaya jika sahabat baiknya telah disekap oleh mantan bosnya dulu. Aku harus menyelamatkan Dewi, bagaimanapun caranya. Ucapnya dalam hati. Nyonya Kinan pun tampak curiga dengan sikap putrinya yang tiba-tiba terlihat pucat. Zara kau kenapa? Siapa yang barusan telepon? Tanyanya penuh selidik, sampai-sampai ia menyipitkan kedua matanya. Sontak Zara terkejut atas pertanyaan dari ibunya. Itu, biasa Bu, ada nomor yang nyasar telah menelponku. Jawabnya berbohong karena ia tidak ingin membuat ibunya merasa khawatir. Zara, apa yang sebenarnya telah kau sembunyikan dariku? Kenapa perasaanku merasa tidak enak? Batinnya mulai menaruh curiga.